Yo, halo guys. Yuk kita kenalan dengan bahasa Inggris yang mulai dari dasar ya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang subject. Apa sih subject itu? Kalau teman-teman belajar bahasa Inggris, kalian akan sering mendengar membangun kalimat dari subject, verb, object. Karena pada dasarnya setiap kalimat itu akan memiliki subject dan akan memiliki verb atau kita sebut dengan kata kerja. Biar lebih rileksnya, ayo kita belajar apa sih sebenarnya subjek. Untuk pengertian dari subjek sendiri adalah, subjek itu adalah pelaku ataupun penyebab, pelaku utama atau penyebab utama dari sebuah kejadian. Jadi umpama nih, kalau ada suatu hal yang terjadi ataupun ada kegiatan yang dilakukan, subjek inilah yang membuat hal itu terjadi. Oke? Dia pelaku utama. Itu kuncinya di situ dulu tuh. Dan apa aja sih yang bisa menjadi subjek? Pada dasarnya yang bisa menjadi subjek itu kalian udah kenal kan? Noun, kata benda, pronoun, adverb, verb, adjective, dan lain-lainnya. Nah, disinilah yang menjadi subjek itu adalah ada 3 model. Yang pertama ada noun, yang kedua ada gerund, yang ketiga ada infinitive. Yang mana hari ini kita akan berfokus dulu pada noun, walaupun saya akan berikan contohnya tentang gerund dan to infinitive-nya. Let's say together. She walks to the market. She walks to the market. She walks to the market itu artinya dia berjalan ke pasar atau dia pergi ke pasar. Nah, siapa yang berjalan atau siapa yang pergi ke pasar itu dia. Maka dia di sini posisinya adalah subjek. Nih. She ini kita sebut dengan subject. Yang lainnya adalah pelengkap kalimatnya, verb dan lain-lainnya dan objeknya. Dan yang contoh keduanya, studying English needs patience. Studying English needs patience. Belajar bahasa Inggris membutuhkan kesabaran. Apa yang membutuhkan kesabaran? Belajar bahasa Inggris. Jadi belajar bahasa Inggris kita sebut dengan subjeknya. Nah, inilah yang disebut dengan gerund. Tapi kita nggak terlalu bahas lebih dalam. Ada bab lainnya untuk bahas gerund, oke? Next. To love you wastes my time. To love you wastes my time. Mencintaimu itu menghabiskan waktu gua loh, gitu. Mencintai kamu menghabiskan waktuku. Apa yang menghabiskan waktu adalah mencintai. Mencintai ini disebut dengan to infinitive. To love you itu to infinitive. Posisinya juga sebagai subjek. Tapi kita nggak bahas juga di pertemuan kali ini. So, yang menjadi subjek pada utamanya dan banyak terjadi adalah noun. Pengertiannya sekarang, apa sih noun itu? Apa sih yang dimaksud dengan noun pada umumnya? Nah, noun itu basically adalah kata benda. Kalian pernah dengar yang kayak gini kali ya? I, you, they, we, she, he, it. Nah, kita singkat dengan Ayu Dewi she, it. Ayu Dewi she, it ini adalah bagian dari noun. Noun adalah kata benda yang merepresentasikan atau yang mewakilkan orang, benda, tempat, ataupun kejadian bahkan ide. Kita ulang. Noun adalah suatu kata yang mewakilkan orang, profesi, tempat, benda, ataupun ide-ide gagasan. Bisa dicerna ya? Nama orang, profesi, benda, tempat, ide-ide gagasan, itu disebut noun. Without further ado, kita belajar nih. Person. Ini noun yang mewakilkan orang, person. Kalian bisa bilang brother. Kayak segini modelnya nih. My brother studies English. Kakakku belajar bahasa Inggris. My brother studies English. Siapa yang belajar bahasa Inggris? My brother. Maka brothernya di sini disebut dengan subjeknya. Atau selanjutnya teacher. Teacher explains the lesson. Guru menjelaskan tentang pelajaran. Siapa menjelaskan pelajaran adalah teacher. Teachernya itu adalah subjek. Itu. Atau ada nama Angga atau nama Anggi, Dewi, bisa masuk dalam subjek juga. Ataupun mother-in-law. My mother-in-law tells me something. Ibu mertuaku memberitahu saya sesuatu. Siapa yang memberitahu? Ibu mertua. Jadi ibu mertuanya adalah pelakunya, subjeknya.
Sampai situ paham ya? Ataupun nah lainnya lagi. Place, nama tempat. Nama tempat kalian bisa bilang school. Atau kalian yang suka rebahan, room. Nama room itu adalah tempat, berarti noun juga bisa menjadi subjek. My room is very clean. Kamarku sangat bersih. Itu ada penjelasannya juga. Kamarku sangat bersih berarti yang bersih adalah kamarnya. Kamarnya berarti subjeknya. Oke? Boarding house, kos-kosan ataupun city. Itu nounnya. Oke? Yang selanjutnya, thing, sesuatu atau benda. Kalian bisa sebut car, bisa sebut book, bisa sebut necklace, bisa sebut HP kalian smartphone, bisa sebut juga table dan sebagainya. Ini marker juga bisa disebut. My marker. Jadi semuanya itu adalah bagian dari noun. Oke? Lainnya, idea, ide-ide gagasan, kayak seperti skill, keterampilan, masuk juga dalam noun. Pride, kebanggaan, atau lainnya juga happiness, kebahagiaan, itu masuk juga dalam noun. Sadness, itu kesedihan, masuk juga dalam noun. Decision, keputusan, masuk juga dalam noun. Oke? Jadi teman-teman, pastikan pahamin dan kenalin apa aja sih noun itu. Occurrence ini adalah kejadian atau peristiwa-peristiwa seperti war. War will happen for the next. War will happen in the future. Kemungkinan kemungkinan perang akan terjadi di masa depan. War. Yang terjadi di masa depan adalah perangnya. Perangnya adalah sebuah event yang kita kenal dengan noun juga, dan dia posisinya subjek. Di sini kita masih belajar dulu apa tuh subjek, oke? Apa itu subjek yang mana berupa dari noun? Paham ya teman-teman ya? Next, meeting, rapat. Rapat itu masuk juga dalam noun. Ataupun journey juga itu artinya perjalanan, masuk dalam noun. Tsunami, musibah, masuk juga dalam noun. Hurricane, tornado, masuk dalam noun. Ataupun flood, banjir, flood, masuk dalam noun. Flood ya bacanya ya teman-teman ya. Flood. Nah, ini adalah model-model dari noun. Basically, noun itu banyak. Ada pronoun, ada saudara-saudara noun lainnya, possessive pronoun, dan macam-macamnya. Oleh karenanya, paling penting ketika teman-teman memahami dulu apa itu subjek, apa yang bisa menjadi subjek, dan apa aja noun itu. Inilah model-model noun yang kita pelajari. Untuk penjelasan lebih lanjutnya akan ada pembahasannya di next video. Makanya stay tune, pastikan teman-teman keep improving your English. Oke? Jadi apa tadi subjek? Subjek adalah pelaku utama yang mana biasanya dia dari saudara noun. Asalnya subjek itu dari noun, kata benda. Dan kata benda adalah person, orang, tempat, benda, gagasan, ataupun kejadian-kejadian. Sampai sini teman-teman jelas ya? Pastikan kalian tetap fokus on improving yourself. Pastikan teman-teman tetap semangat dalam belajar bahasa Inggris. One last thing, say together. Kenapa teman-teman harus belajar bahasa Inggris? Di zaman sekarang, English is no longer demand, but a need. Say together. English is no longer demand, but a need. English is no longer demand, but a need. Bahasa Inggris bukan lagi sebuah tuntutan. Bukan lagi sebuah tuntutan, demand. But a need. Tapi adalah sebuah kebutuhan. Kalau kalian mau meningkatkan karir, mau berkarya, mau seperti apa, bahasa Inggris di zaman modern udah benar-benar sangat dibutuhkan. So you need to know about English. Maka perlu banget ketika teman-teman harus mengetahui tentang bahasa Inggris. Dan kita akan mulai step by step to learn, to study together. Kita akan belajar perlahan-lahan untuk mengenal apa itu bahasa Inggris. Are you ready to rock? See you!